Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan sharing bagaimana cara penggunaan menu rawat inap atau pelayanan pasien rawat inap menggunakan Simkes Kanza. Nah, di sini saya udah buka aplikasi Kanzanya, lalu silakan login ke dalam aplikasi. Oke, di sini saya asumsikan bahwasanya ada pasien IGD yang masuk lewat IGD dan mau dirawat inap seperti itu. Oke, di sini langsung aja daftarkan pasien melalui menu IGD. Nah, di sini udah ada ya yang daftar di IGD. Saya contohin aja lagi, dihapus. Silakan pilih data pasiennya, diklik tanda klip di sini. Nah, jika memang itu pasien baru, silahkan diisi data diri pasien tersebut. Jikalau memang pasien yang daftar adalah pasien lama, langsung ke data pasien. Kita refresh di sini. Nah, di sini akan muncul data pasien. Lalu kita coba daftarkan satu pasien. Contoh pasien ini dipilih datanya ya, dipilih nama pasiennya sampai merah, klik spasi, lalu di sini bakal muncul data pasiennya dari mulai nomor rekam medis, penanggung jawab, alamat dan sebagainya. Lalu dipilih dokternya, dia mau ke dokter siapa. Oke, di sini saya contohin ya, contohnya ke dokter Aisyah. Di sini jenis bayar menggunakan apa? Nah, contoh di sini menggunakan BPJS. Di refresh, dipilih penjaminnya BPJS, spasi, lalu klik simpan. Nah, di sini kan pasien sudah masuk melalui IGD. Boleh ke menu rawat jalan. Di sini ada pasien Rahma, dia masuk lewat IGD. Nah, lalu di IGD itu kan pasien di anamnesa oleh dokter. Nah, untuk penggunaan di Simkes Kanza itu silahkan di double klik pada kode dokter. Double klik bisa atau di spasi bisa. Nah, di IGD itu kan ada rekam medisnya juga. Contohnya ada triase IGD atau ada awal keperawatan IGD dan ada awal medis IGD gitu ya, ada IGD. Nah, di untuk kolom sebelah kiri ini adalah menu-menu elektronik rekam medisnya. Kan biasanya untuk sebelumnya kan untuk list rekam medis itu menggunakan kertas. Nah, sekarang kan dialihfungsikan menggunakan elektronik. Nah, untuk menu-menunya ada di sebelah kiri di sini. Sebenarnya ada dua opsi, bisa di sebelah kiri di sini atau bisa juga dipilih pasiennya, diklik kanan. Di sini ada data rekam medis. Nah, di sini ya ada berbagai macam form rekam medis. Nah, di sini kan ada rekam medis gawat darurat atau rekam medis IGD. Nah, ini saya contohin lewat yang kode dokter aja. Di spasi atau di double klik bisa. Oke. Nah, siap pengisian RMIGD. Nah, kan pengisian RMIGD contoh di sini saya akan mengisi form triase IGD. Nah, nanti balik lagi ke kebijakan klinik lagi, mau triase dulu atau awal medis dulu. Nah, di sini kan seharusnya kan triase dulu karena kan menentukan kondisi pasien itu. Triase, diklik aja menu triasenya tadi, nanti bakal diarahkan ke di sini ke menu data triase IGD. Nah, di sini diisi ya, contoh
transportasinya dia menggunakan apa pasien tersebut, AGD sendiri atau swasta. Contoh dia datang sendiri, transportasi sendiri ya, kendaraan pribadi seperti itu. Nah ini ya alasan kedatangan sendiri, polisi atau rujukan. Contoh datang sendiri. Nah macam kasus dipilih tanda kliknya di sini. Nah di sini apa macam kasusnya, trauma atau non trauma. Contoh di sini non trauma ya, non trauma. Nah nanti kalaupun memang mau ditambahkan baru ya ditambah aja di sini, diklik baru. Contoh kasus, contoh ini deh ya, contoh, klik simpan. Nah nanti bakal muncul di bawahnya. Untuk pasien ini kita ambil kasusnya non trauma, dipilih datanya, spasi. Oke. Untuk triase itu kan ada merah, kuning, hijau dan hitam ya. Nah di sini ada triase primer dan sekunder. Ini ya kalau primer tuh dia yang urgent. Nah di sini contoh kita pilihnya triase sekunder, itu yang tidak urgensi. Jadi kasusnya pasien ini datang dengan apa ya, mual gitu lah ya. Nah, contoh pasien mual muntah. Nah ini diisi aja, disesuaikan dengan kondisi pasiennya, dari mulai suhu, nyeri, nadi, tensi dan RR nya berapa. Contoh ini tensi 120 per sama 110 per 80. Nah di sini dipilih pemeriksaannya apa. Contoh mual muntah dan sesak. Di sini dipilih pemeriksaannya apa. Contoh yang diperiksa jalan napasnya, dewasa atau apa ya, anak gitu kan. Nah ini ntar disesuaikan dengan kondisi pasien. Nah di sini saya ambil contoh ini ya, pemeriksaan jalan napas dia bebas. Catatannya apa kalau nggak ada di strip. Masuk ke zona hijau. Di sini dokter atau petugas IGD-nya nanti bakal otomatis muncul ketika login menggunakan akun masing-masing atau akun selain akun user. Dipilih di sini. Oke, saya contohkan ya, contoh ini ya. Ini deh contoh. Kalau udah ini keterangannya diisi dulu. Kalau udah disimpan. Nah, kalau udah disimpan, lalu kita melihat data triasenya di sini nih, di kolom data triase. Nah di sini tadi diklik. Nah di sini bakal ada list rekam medisnya. Contoh kita bakal ngeprint di sini, kita klik yang tanda di sini. Nah di sini ya. Nah ini jikalau suatu saat perlu di print, jadi ada apa formnya ini gitu. Nah ini untuk triase IGD. Oke, terus ada lagi awal medis IGD contoh. Nah di sini ya. Nah nanti dokter silahkan diisi di sini, diisi saja sesuaikan dengan data pasien apa, pasien tersebut maksud saya, keluhan, dari mulai keluhan, riwayat dan lain sebagainya. Oke, ini coba saya isi asal aja ya. Sini boleh diisi. Nah, kalau diklik simpan, kita masuk ke data penilaian sebelahnya. Diklik, pilih datanya, klik kanan, laporan medis IGD. Nah, di sini ya. Jadi ini untuk form atau printout dari awal medis IGD kayak gini. Oke, nanti untuk pengisian rekam medisnya itu silakan disesuaikan dengan klinik, dimulai triase, awal keperawatan IGD dan awal medis IGD. Itu kalau masuk lewat IGD ya. Nah, terus diisi di sini untuk swabnya, kondisi pasien tersebut. Contoh ini yang isi ya, nama perawatnya. Jadi ntar di sini bakal muncul nama perawat sesuai user login. Nah, di sini contoh aja, suhunya 35 gitu. Tensinya 110/80. Kalau udah disimpan.
Oke. Atau enggak di sini diedit dulu deh. Instruksinya rawat inap misal. Ada diganti dulu. Oke ya. Maaf. Rawat inap. Oke, udah ya. Keluar. Nah, di sini pasien dari IGD ini udah diperiksa oleh dokter, udah diisi rekam medisnya, udah diinput swabnya, dan dinyatakan pasien ini instruksi dokter diperintahkan untuk rawat inap. Oke, lanjut. Setelah pengisian IGD, nah di sini untuk di Simkes Kanza sudah ada fitur untuk mencetak gelang pasien. Caranya seperti apa? Dipilih data pasiennya ya, klik kanan, dipilih label dan barcode. Nah, di sini ada gelang pasien ya. Nah, ini contoh gelang pasiennya. Jadi kalaupun memang membutuhkan print out gelang pasien di Simkes Kanza sudah ada fiturnya seperti itu. Ini ada banyak ya model-modelnya. Nah, seperti ini kan. Printer dari klinik, siapkan printer khusus gelang pasien, seperti itu. Oke, gelang pasien sudah, lalu ke surat-surat. Nah, untuk di Simkes Kanza sudah ada menu untuk inform consent dan general consent. Kan untuk rawat inap dibutuhkan itu ya. Nah, itu caranya. Dipilih pasiennya, diklik kanan, dipilih surat-surat di sini. Nah, di sini kan ada banyak nih surat-suratnya. Nah, di sini saya contohkan aja untuk pengisian general consent atau di sini persetujuan umum. Diklik aja di sini. Lalu dipilih petugasnya siapa. Nah, di sini nama penanggung jawabnya siapa. Contoh suaminya. Contoh Tuan Yanto, seperti ini ya. Umurnya berapa, nomor KTP yang bertanggung jawab silakan disesuaikan, nomor teleponnya diisi. Nah, ini bertindak sebagai suami kalau udah disimpan. Nah, lalu untuk di Simkes Kanza ini, untuk general consent ataupun form-form yang bersifat persetujuan, itu dia menggunakan foto. Nah, saya contohkan di sini. Kita klik dulu datanya, diklik, terus pilih tanda panah yang ini, lalu klik ambil, kita buka browser. Nah, kita masukkan alamatnya ini, sesuaikan, nanti kan disesuaikan dengan IP yang ada di klinik, seperti itu. Nah, login menggunakan akun admin. Nah, di sini ada banyak ya untuk lembar persetujuan ataupun penolakan. Ada persetujuan umum, tindakan, pemenuhan pasien, dan lain sebagainya. Ini juga ada APS, persetujuan rawat inap, seperti itu. Nah, di sini saya contohkan yang general consent dulu. Untuk konsepnya semua menu ini sama aja seperti ini. Nah, di sini ya, nih ketentuan rawat inap dan persetujuan umum atau general consent. Nah, untuk isi di sini ini bisa disesuaikan dengan template yang ada di klinik. Ini kan template bawaan ya, defaultnya seperti ini. Nanti silakan disesuaikan dengan pihak klinik. Oke, scroll ke bawah ini ya, dipilih apa di sini.
Saya memberikan persetujuan dan kuasa kepada klinik untuk memberikan informasi tentang diagnosis kepada siapa aja ya, suami dan atau saudara, seperti itu. Nah, di sini ya. Nah, untuk di SIMKes Kanja itu tadi yang saya bilang, untuk lembar-lembar persetujuan atau penolakan dia menggunakan sistem foto seperti ini. Nanti jadi dari pihak klinik menyiapkan webcam untuk mengambil gambar ke arah pasiennya atau ke arah keluarga pasien, seperti itu. Ini karena saya menggunakan laptop jadi ada webcam bawaan. Kita pilih di sini ya, saya sebagai pembuat pernyataan. Oke, kalau udah disimpan. Oke, kalau udah disimpan kembali. Oke, lalu kita buka lagi aplikasi Kanzanya. Di sini klik kanan surat persetujuan umum. Kita klik lagi datanya, pilih di sini. Nah, di sini sudah masuk ya gambar yang kita ambil tadi. Kalau misal kita butuh print outnya, kita klik surat di sini. Nah, di sini ya ada form persetujuan umum. Nah, ini pun untuk template ini bisa diubah dan disesuaikan dengan format yang ada di klinik. Nah, ini ya. Jadi untuk petugasnya itu akan berubah menjadi barcode, dan untuk tanda tangan pasien itu dirubah menggunakan foto tadi itu. Oke. Untuk general consent udah. Lanjut. Nah, di sini banyak ya contoh tadi untuk surat-surat. Sini ada juga persetujuan rawat inap. Nah, untuk pengisiannya sama aja, silakan diisi sesuai data dirinya, data diri penanggung jawab juga. Untuk penggunanya sama aja seperti general consent tadi. Oke, mungkin itu dulu ya untuk video yang pertama ini. Saya lanjutkan ke part berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.